Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa sebelah sini aja, Bu, Oh iya, biar boleh. ini ya. Ya, Nah, ini apa kabar nih Bu Tita hari ini? alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Saya pun sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di hari cerah ini ya mendukung kita untuk pendampingan kelima gitu ya. SD Sindang Sari 3. Nah, Ibu Tita kan sebagai calon guru penggerak nih, kita fokus pendampingan 5. Itu sebenarnya yang pertama kita akan refleksi aksi nyata modul 3.1 Ibu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana program yang Ibu Tita kembangkan di SD Sindang Sari 3. Kemudian yang ketiganya Ibu Tita terkait dengan komunitas praktisi di sini gitu ya. Dan yang keempat nanti ada penilaian untuk Ibu Tita proses coaching. Siap ya Ibu? Ya, siap insya Allah. Oke. Nah, terkait dengan sebulan terakhir ini, apa proses yang sudah terjadi selama Ibu menjadi calon guru penggerak? Banyak sekali ya Bu ya. Nah, kebetulan dalam sebulan ini kita ada di modul 3 ya Bu ya. Ya. Ada di modul 3, kemudian mempelajari tentang aset-aset kemarin ya Bu ya, aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tentu saja di sini saya banyak sekali belajar untuk bisa menggali aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang tentu saja sebelumnya tidak terpikirkan gitu Bu ya, tidak terpikirkan seperti itu. Mungkin di kegiatan PGP ini di modul 3 ini, jadi saya lebih ke bisa menggali segala potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Luar biasa ya. Jadi menggali potensi ini kaitannya dengan sumber daya sekolah yang tentunya nyambung dengan program ya Bu ya, nyambung dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian dari sekian banyak yang Ibu Tita lakukan tuh ya selama sebulan terakhir ini, tentu saja Ibu Tita itu untuk menerapkan aksi nyata modul 3.1 ya. Nah, proses identifikasi sumber daya itu bagaimana Ibu melakukannya? Jadi melakukan proses dalam identifikasi sumber daya sekolah. Ya, alhamdulillah kemarin Ibu sudah melaksanakan diskusi ya Bu ya, diskusi yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru, kemudian alhamdulillah saya di kelas 6, jadi anak-anak sudah bisa diajak untuk berdiskusi dan wali murid juga. Jadi kami di sini berdiskusi mengenai mengidentifikasi berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah. Mengidentifikasi berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah. Iya. Nah, berarti aset yang ada ini kalau dari 7 aset gitu, bagaimana nih sumber daya yang ada di sekolah tersebut? Alhamdulillah semuanya ada ya Bu ya, dan berkembang, dimulai dari sumber dari modal manusia, modal fisik, modal sosial, kemudian modal lingkungan alam, agama, budaya, itu semuanya ada Bu kemarin. Jadi pada saat kita diskusi ini semuanya teridentifikasi dan tergali gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Lalu apa tantangan dan kendala yang Ibu lakukan ini, yang Ibu temui terkait dengan sumber daya sekolah? Ya, tantangannya tentu dalam setiap proses Ibu kegiatan pasti ada tantangannya Bu ya. Nah, tantangannya mungkin ini lebih ke hal untuk tentang aset ini kan tidak berhubungan hanya dengan warga sekolah saja ya Bu ya, tetapi juga dengan lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitaran sekolah ini. Jadi tantangannya adalah bahwa kita dari pihak sekolah bisa berkolaborasi dengan semua warga yang ada di lingkungan sekolah ini untuk bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik gitu ya Bu ya. Untuk apa ya, untuk bahwa aset-aset ini yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan yang ada di sekolah ini tentu saja bisa kita gunakan untuk kegiatan yang
keberpihakan kepada murid ini Hmm. tantangannya. Jadi cenderung ke program nantinya ya, program yang berpihak pada murid ya gitu ya. Ini luar biasa ya. Tapi bagaimana nih, bagaimana perasaan ibu saat mengidentifikasi sumber daya yang ada di SD Sindansari 3 ini? Ya, luar biasa ya Bu ya, senang. Kemudian yang dari awal tadi tidak terpikirkan bahwa di kita ini ternyata punya ini gitu. Ternyata pada saat kita berdiskusi dengan semua rekan guru, kepala sekolah, juga murid juga, ternyata sekolah kita punya ini loh gitu. Jadi seperti itu, perasaannya senang sekali Bu. Senang sekali gitu ya perasaannya, jadi lebih apa ya, daripada sebelumnya mungkin lebih luar biasa Iya, gitu perasaan sekarang. Nah, bagaimana Bu Tita bisa istilahnya untuk mempertimbangkan identifikasi aset yang ada di SD ini? Jadi pertimbangannya bagaimana nih untuk mengidentifikasinya berdasarkan apa? Pertimbangannya ya Jadi nantinya kan mengidentifikasi aset sekolah itu untuk program iya. tentunya. Nah, apa pertimbangan ibu bahwa itu harus diidentifikasi? Oh iya. Jadi aset-aset atau potensi yang ada di lingkungan sekitar kan tadinya kan saya belum dapat belum mengetahui gitu ya Bu, kalau misalnya sekolah kita punya aset ini. Nah, pada saat kita identifikasi bahwa ternyata sekolah kita punya aset ini, punya modal ini, nah tentu saja ini sangat menurut saya ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita dapat melaksanakan satu program yang ada di sekolah. Jadi tentunya mendukung program nantinya di sekolah, makanya harus ada identifikasi sumbernya. Jadi yang namanya identifikasi sumber daya sekolah itu susah atau mudah Bu yang ibu rasakan gitu? Iya, kalau yang saya rasakan sih mudah ya Bu ya, mudah karena pada saat kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, jadi kita lebih ke jadi ada masukan-masukan Bu, ada masukan gitu. Pada saat kita berdiskusi dengan rekan guru, ada masukan dari ibu guru ini, kemudian pada saat kita berdiskusi juga dengan wali murid juga Bu ya. Jadi justru dengan wali murid ini mereka lebih tahu dengan dunia luar gitu ya Bu ya, di luar lingkungan sekolah ini. Jadi ada berbagai masukan dan pandangan. Nah, menurut Bu Tita ya, itu masukan dan pandangan tentu kaitannya dengan sumber daya. Ada hal lain nggak? Ada nggak yang dijadikan sumber daya? Sebenarnya ini sumber daya tapi belum teridentifikasi sama Bu Tita, ada nggak? Sebenarnya ini sumber daya nih, tapi Ibu Tita belum mengidentifikasi bahwa itu adalah sumber daya loh gitu. Kebetulan karena saya kemarin fokus ke 7 aset itu ya Bu ya, ke 7 aset itu, jadi yang teridentifikasi diurutkan sesuai dengan apa yang menjadi 7 aset ini gitu. Jadi cenderung semuanya sudah teridentifikasi berarti ya, sesuai dengan 7 aset itu ya. Nah, baik Ibu, kita refleksi pengambilan keputusan. Dari hasil pemetaan tadi gitu ya, identifikasi sumber daya, aset sekolah. Nah, apakah pemetaan itu mempengaruhi nantinya ke pengambilan keputusan tidak? Sangat mempengaruhi. Jadi mempengaruhinya seperti apa ini? Ya, dari aset yang kita miliki bukan ya, ada salah satunya dari aset atau modal manusia. Ya, modal manusia itu kan kita punya murid, kita juga berhubungan baik dengan orang tua gitu kan, dengan wali murid. Jadi tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang diambil dari pihak sekolah. Jadi berdampak ke pengambilan keputusan dari aset gitu ya. Nah, yang terkait dengan pengambilan keputusan ini
apakah ada yang harus dikembangkan atau harus dievaluasi tidak? Atau sudah pas, oh cukuplah segitu gitu, saya udah ngambil keputusan, udahlah. Apakah memang ada yang harus dikembangkan atau ada yang harus dievaluasi? Ada mungkin ya Bu ya. Mungkin ke modal atau aset fisik ya Bu ya. Ya, gimana tuh? Nah kebetulan kan di kita itu meskipun memang tidak terlalu luas gitu ya Bu ya, tidak terlalu luas, tetapi memang kita punya lapangan, kita punya apa namanya lingkungan yang bisa kita jadikan sumber yang penghijauan gitu ya Bu ya. Nah, jadi perlu dievaluasi dalam artian bahwa kita bisa menggunakan lahan-lahan yang seadanya ini gitu untuk menjadi apa namanya sumber belajar bagi anak. Jadi intinya yang namanya pengambilan keputusan kan berawal dari dilema etika, kemudian berawal dari kasus, berawal dari sumber daya yang kadang tidak mendukung ya pembelajaran. Nah dari situ itu dari beberapa gitu, dari beberapa kasus atau dilema etika sehingga Bu Tita membuat keputusan gitu ya. Itu apakah memang Bu Tita itu intinya ada yang apa ya, hal-hal yang harus didukung dengan ini gitu. Jadi apa hal yang bisa mendukung untuk keberhasilan keputusan yang diambil oleh Ibu Tita? Ya. Bercerita dulu dengan dilema etika ya Bu ya. Boleh. Dilema etika. Nah kalau misalkan yang dilema etika yang saya hadapi tentu saja ada Bu ya. Saya ada di kelas 6. Kemudian ini juga sudah diceritakan di LMS waktu itu. Memang jadi ada siswa yang memang jarang apa namanya masuk gitu ya Bu ya. Tetapi kelas 6 ini itu udah akhir ya Bu ya, udah akhir gitu. Jadi menjelang lulus gitu ya. Gitu kan, menjelang lulus tidak mungkin bahwa si anak ini tidak diluluskan. Nah dilema etikanya mungkin seperti itu Bu ya. Di satu sisi anak ini tidak memenuhi kriteria kelulusan, tetapi di sisi lain bahwa si anak ini tidak mungkin untuk tidak diluluskan dengan pertimbangan psikologinya nanti seperti itu gitu Bu ya. Paradigmanya apa tuh? Jangka pendek, jangka panjang bisa ya? Jangka pendek, jangka panjang. Atau keadilan lawan sehat bisa juga ya. Atau individu lawan kelompok bisa juga. Iya, paradigmanya itu ya masuknya. Nah itu. Nah jadi pengambilan keputusan ini tentu sangat sangat erat kaitannya dengan tadi Bu yang aset gitu kan. Nah kita kan seharusnya punya hubungan yang baik gitu ya Bu ya, dan hubungan yang baik dengan orang tua. Nah ini tentu saja saling saling bertentangan seperti itu gitu ya. Iya seperti itu Bu. Itu dilema etika yang ditemukan. Nah akhirnya pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Tita atau akhirnya terhadap siswa tersebut ya diluluskan ya diluluskan dengan tapi dukungannya bagaimana nih? Nah dukungannya alhamdulillah dukungannya dari kepala sekolah, dari guru yang lain juga didukung. Jadi kepala sekolah, rekan guru, kemudian apalagi orang tua tentu saja gitu ya. Jadi itu dukungan. Nah tadi terkait dengan siswa yang akhirnya diluluskan gitu, itu menemukan dilema itu sesudah apa sebelum jadi CGP? Ya sebelumnya dan sekarang setelah menjadi CGP juga ada lagi dan sekarang menemukan lagi dilema etika. Jadi setiap hari bahkan setiap detik kita selalu ada ya dilema etika. Dan Ibu Tita waktu itu menemukan siswa yang seharusnya tidak lulus, ternyata Bu Tita ambil keputusan sebagai guru kelas nih memberikan kelulusan. Nah menurut Bu Tita apakah itu pengambilan keputusan yang Bu Tita lakukan sesuai dengan modul 3.1 atau tidak? Seharusnya memang karena itu belum mengenal CGP ya itu ya. CGP ya Bu ya gitu. Jadi ya seharusnya kalau misalkan
apa yang apa tadi kebenaran lawan kasihan itu paradigmanya itu gitu kan. Kemudian ada yang aturan juga harus sesuai dengan aturan juga, jadi memang sangat dilema kalau misalnya kita mengacu kepada apa namanya modul memang waduh. Tapi terkait ini salah atau benar Iya. gitu ya, tapi langkah-langkah step-step yang Bu Tita lakukan waktu itu Bu ya, apakah menurut Bu Tita oh ternyata saya menemukan ini sesuai dengan modul 3.1, Iya. padahal saya belum tahu gitu ya waktu itu ya, apakah seperti itu atau ada nggak oh ternyata langkah saya waktu itu salah ya, ada seperti itu nggak, atau ternyata tepat nih betul sesuai dengan 3.1 seperti itu atau tidak, padahal tanpa ibu sadari kan itu paradigmanya bisa jangka pendek jangka panjang ya kan, kemudian bisa juga pengambilan keputusan sesuai gitu ya, sesuai aturan, walaupun tidak sesuai aturan juga sebenarnya tidak melawan hukum kan ya, tidak melawan ya, hukum kan, jadi langkah-langkah itu tanpa ibu kita sadari bagaimana tuh? Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Iya. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan gitu kan, juga ada. Kemudian pada saat memang pengambilan keputusan saya juga tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi juga harus didiskusikan dengan kepala sekolah. Ada rapat tulisan juga. Kemudian apa namanya opsi trilema juga ya Bu ya gitu. Jadi pada saat kalau si anak ini memang tidak diluluskan akan terjadi pada di kemudian hari atau di masa depan. Iya itu jadi sudah cocok ya, sudah sesuai dengan tahapan modul 3.1. Nah dari pengambilan keputusan ini ada yang harus dikembangkan nggak oleh Ibu Tita atau ada yang harus saya evaluasi oleh Ibu Tita? Banyak sih Bu. Banyak ya Bu ya. Iya. Jadi saya harus bisa lebih banyak lagi belajar tentang apa nih namanya. Jadi pada saat kita mengalami satu situasi yang ternyata memang itu di luar kewajaran ya Bu ya, memang kita harus betul-betul mengambil satu keputusan yang harus disesuaikan dengan tadi ya Bu ya tahapan 9 langkah pengambilan keputusan itu. Jadi tidak hanya kita mengambil keputusan ya udah diputuskan apa gitu ya, tapi memang harus sesuai dengan apa namanya langkah-langkah itu. Baik ya Bu, jadi lebih mendalam gitu ya, langkah-langkahnya lebih dipelajari lebih detail gitu ya. Baik Ibu, terkait dengan rancangan program di SD Sinangsari 3 ini, apakah Ibu sudah membuat program ya? Iya, alhamdulillah sedang sedang di apa namanya di proses untuk apa namanya dipikirkan sudah ketemu satu programnya. Programnya ini adalah tentang sebetulnya tentang literasi ya Bu ya. Nah, literasi kegiatan membaca Sinangsari. Nah, saya sebut dengan kemas Bu. Kemas kegiatan membaca SD Sinangsari 3. Kegiatan membaca SD Sinangsari 3. Jadi bentuk akronim gitu ya. Iya. Bentuk program kemas ini bagaimana tuh? Nah, bentuk program sebetulnya kalau kegiatan membaca memang setiap hari dilakukan ya Bu ya, dilaksanakan di kelas gitu kan, 15 menit sebelum belajar seperti itu. Tapi mungkin sekarang lebih difokuskan lagi khususnya untuk siswa kelas 4, 5, 6 ya Bu ya, kelas tinggi. Jadi saya inginkan menerapkan gemar membaca ini kepada siswa khususnya 4, 5, 6 ini. Kenapa? Karena saya pikir anak ini apa namanya masih kurang di dalam literasinya ya Bu ya, literasinya apalagi untuk kelas 4, 5 mungkin ya, di kelas 5 nanti ada ANBK ya Bu ya gitu. Jadi saya inginkan si murid-murid ini betul-betul menjiwai tentang literasi ini. Jadi kegiatannya setiap hari 15 menit sebelum belajar itu membaca buku bebas, buku apa saja, dan alhamdulillah di sekolah memang sudah ada buku-buku yang di luar buku pembelajaran ya Bu ya, buku cerita atau buku tentang kepahlawanan seperti itu.
kemudian nanti di hari Rabu, nah di hari Rabu kita ada kegiatan ini Bu, jadi anak ini menceritakan kembali apa yang buku yang sudah mereka baca. Kegiatan menceritakan Iya, itu yang sudah dibaca. ya boleh berupa tulisan, boleh berupa gambar, juga boleh berupa lisan. Itu di kelas atau di atau di mana? Nah nanti mau diadakan di lapang, ya di lapang. Jadi nanti rencananya di hari Rabu. Rabu pagi di sesuai jadwal atau Sesuai jadwal mungkin ya. kalau pas jadwal siang mungkin pasti ya kalau panas itu. Iya Mungkin gitu. Rabu pagi kan Nggak tahu, pas iya atau iya. gimana? Ya jadi saya juga masih bingungnya maksudnya kan kita pagi siang, jadi apakah 1 minggu sekali, apakah 2 minggu sekali. Tapi ya yang saya inginkan memang 1 minggu sekali. Nah kalau misalnya untuk bagian siang mungkin bisa dikondisikan di kelas saja. Kemudian siswa yang menceritakan mereka mengajukan diri atau ditunjuk sama ibu kita. Nah mengajukan diri Bu, gitu. Jadi mengajukan diri atau memang nanti kita apa ya, jadi pada saat setiap hari ini nanti ditanya nih Bu siapa nih yang mau gitu. Jadi tidak untuk ditunjuk tetapi ini untuk melatih keberanian siswa, melatih kemandirian juga, kemudian melatih untuk bisa tetap kepemimpinan kepemimpinan. Tapi pernah nggak anak siswa Bu Tita yang begitu siapa yang ini ditanya nggak ada yang macam, gimana tuh? Iya. Menyikapi itu. Iya, ya sebetulnya kalau misalkan di kelas memang ada ya Bu ya kegiatan kondisi-kondisi itu seperti itu. Misalkan kalau contoh kecil pada saat kerja kelompok misalkan, terus si anak yang ya siapa yang presentasikan gitu seperti itu, kadang-kadang si anak yang malu gitu. Nah kalau malu gitu kita adakan games Bu. Nah kita adakan seru ya kalau game ya. Ya kalau di kelas kan seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan kita adakan games, gamesnya bisa apa namanya, bisa kompimpa kalau anak-anak gitu ya, bisa kompimpa atau misalkan bisa main apa ya, pernah waktu itu main roulette gitu ya dia yang di game itu kayak undi ya kayak undian gitu, kalau anak kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya siapa yang mau ke depan, kalau nggak ada nah kita ya nggak ada yang ngacungin tangan gitu kan, jangan stuck seperti itu ya Bu ya, tapi yuk kita adakan game ya gitu. Nah kalau seperti itu seru Bu, jadi si anak jadi mau nggak mau yang kepilih memang maju. Jadi ada semacam intermezzo juga ya, Ya. ada ice breaking juga Ya. Jadi tidak bosan, tidak jenuh, sehingga terciptalah siapa yang menceritakan buku yang dia baca gitu. Tapi uniknya Bu, kalau misalkan memang yang terpilih ya mau aja gitu. Jadi udah siap, sebetulnya udah siap, udah mau gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang kita ambil botol minum, yuk kita putar, nanti ke siapa nunjuknya, nanti dia maju seperti itu. Kalau anak kelas seperti itu. Seru ya. Tapi cenderung sering seperti terjadi seperti itu atau memang banyak juga yang ngacung gitu atau gimana? Ya ada juga Bu, ada juga siap gitu ya, berani siap. Ya. Karena kalau misalkan presentasi kelompok, apalagi kalau kelompok mereka sudah siap. Kalau presentasi kelompok, kalau misalkan presentasi yang individu mungkin agak malu. Berarti program kemas ini cenderung sudah dilakukan ya, kecuali yang hari Rabunya itu belum. Ya. Terus untuk keberhasilan program kemas yang Bu Tita, apa dukungan yang diperlukan? Ya, dukungan yang diperlukan kemarin sudah ke Bapak KS ya Bu ya, sudah mengutarakan program yang ingin saya terapkan di sekolah, dan alhamdulillah sangat mendukung. Kemudian Bapak KS mendukung, kemudian dari rekan guru yang lain juga alhamdulillah juga mendukung. Cuma support dari guru rekan lain dan juga Bapak KS ini tentunya disupport juga untuk siswanya lah, atau pas literasi nih, pas Rabu itu ada yang presentasi, berarti ditonton oleh semua siswa SD ini atau hanya satu kelas SD kelas Bu Tita aja atau gimana? Nah rencananya kalau di saya itu kan 456 ya, kebetulan kalau 1, 2, 3 itu kalau 1, 2, 3 kan kelas
ya. Bocil-bocil Ya gitu ya. bocil-bocil. Nah, meskipun kelas 1, 2, 3 sudah ada yang mampu membaca, tetapi mungkin kepemahaman dari bacaannya masih kurang Belum. ya Bu ya, masih belum. Jadi untuk menceritakan kembali mungkin kalau di kalau di satu sekolah mungkin belum gitu. Jadi saya ingin fokus dulu di 4, 5, 6. Tapi untuk 1, 2, 3 memang ada kegiatan membaca, tapi mungkin tidak untuk yang di hari Rabu mempresentasikan hasil dari bercerita kembali dari yang sudah dibacanya. Bu Tita sendiri mengajarnya kelas Kelas 6. 6. Berarti dari guru kelas 4 dan kelas 5 bagaimana nih dukungan untuk program kemas ini? Ya, alhamdulillah sudah mendukung, kemarin sudah diutarakan ya Bu ya, alhamdulillah mendukung. Kemudian kalau misalkan untuk kegiatan baca di kelas memang sudah berjalan. Nah, untuk yang kegiatan di hari Rabunya alhamdulillah sudah. Oh sudah? Iya. Udah berapa kali untuk Maksudnya udah siap mendukung ya, ya? udah siap mendukung. Rencananya kapan itu yang Rabu paginya? Nah, karena kebetulan sekarang bagian siang nih Bu ya. Nah, bagian pagi, nah minggu depan bagian siang, nanti mungkin dikondisikan lagi atau didiskusikan ujian lagi. loh. Iya. Didiskusikan lagi ya Bu ya gitu. Jadi didiskusikan lagi, tapi memang kalau saya ini secepatnya Bu, secepatnya. Apalagi nih kelas 6 itu udah ujian. Udah, berarti untuk siswa ibu berarti sudah siap kelulusan. Iya. Gitu ya. Berarti mungkin bisa 1 kali dalam 1 minggu pembelajaran ini mungkin ya. Iya. Jadi rencananya yang minggu pembelajaran terakhir ini siap dilaksanakan atau bagaimana? Insya Allah siap. Jadi dukungannya udah kuat dari kelas 4, kelas 5 gitu ya. Tinggal direalisasikan ya Bu ya. Nah, terkait dengan untuk program kemas ini apa tantangannya? Tantangannya karena ini terkait dengan menerapkan atau mengajak si murid ini untuk gemar atau mencintai membaca buku. Ya, tantangannya ini adalah ya ke siswanya sendiri ya Bu ya gitu. Jadi ajakan untuk membaca buku ini loh Bu. Jadi saat mengajak ibu merasa kesulitan atau bagaimana itu? Nah, kalau di kelas 6 alhamdulillah tidak ada kesulitan itu untuk di kelas 6 ini. Karena apa? Karena tidak hanya di 15 menit sebelum belajar aja mereka membaca, karena kebetulan di kelas 6 itu punya pojok baca sendiri. Jadi alhamdulillah mereka pada saat kegiatan istirahat pun bisa diselingi gitu, diselingi dengan kegiatan-kegiatan membaca, alhamdulillah. Apalagi ini untuk siswa perempuan ya Bu ya. Ya itu lebih ke kan kalau perempuan dia di kelas anggun gitu seperti itu. Jadi tantangannya cenderung ke mengaktifkan atau ibu menggerakkan siswa. Iya. Ya. Nah, ada yang udah ibu lakukan belum untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, yang dilakukan tentu saja tadi ya Bu ya. Jadi untuk mengajak anak ini mencintai buku, tentu saja harus kita fasilitasi ya Bu ya. Kita fasilitasi bukunya gitu kan, kemudian lahan untuk mereka bisa membaca gitu. Jadi saya sediakan pojok baca di kelas, ada pojok baca ya, kemudian disediakan buku-buku yang bermacam-macam juga gitu. Jadi supaya anak itu tidak bosan dengan materi yang ada di buku tersebut. Bagus ya Bu, ini rancangan program kemas, mudah-mudahan berhasil ya dan sukses di SD Sindang Sari 3 ini. Nah, terkait dengan komunitas praktisi Bu ya, apakah Ibu sudah merintis di SD Sindang Sari 3 ini komunitas praktisinya? Ya, kalau komunitas praktisi mungkin yang saya hanya kumpulan guru-guru di SD Sindang Sari 3 saja, bukan kumpulan. Jadi ya. Ada rapat, ada situasi yang
istilahnya berkelanjutan rapatnya dan membahas sesuatu yang penting buat guru-guru. Iya. Yang jelas ibu sudah melakukan atau merintis komunitas praktisi. Tentu saja ini didukung oleh kepala sekolah. Nah, terkait dengan komunitas praktisi ini ada nggak perubahan yang menyenangkan setelah merintis ini? Oh ternyata ada perubahan yang menyenangkan atau tidak nih yang ibu rasakan? Iya, ada sih Bu ya, ada. Kalau mungkin kalau dulu kalau kita menghadapi satu kondisi di kelas, mungkin kita menghadapinya sendiri segala keresahan, segala apa yang dialami di kelas mungkin kita hadapi sendiri. Tapi kalau misalkan kita sudah bergabung di satu komunitas, apalagi komunitas praktisi yang ada di sekolah ini, mungkin hal-hal kecil bisa kita utarakan, kemudian kejadian-kejadian apa yang ada di sekolah juga kita bisa utarakan, atau hal-hal baik apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini bisa saya share ke guru-guru yang lain. Bagus ya, jadi ada saling share gitu ya. Iya. Untuk komunitas dan kemajuan sekolah tentunya ya. Nah, terkait dengan komunitas praktis ini, rancangan atau istilahnya rencana kegiatan apa untuk dilakukan oleh komunitas praktisi di sekolah ini? Belum ada sih. Belum ada rencana. Iya, belum ada rencana. Jadi kedepannya kita buat ini loh, kedepannya kita buat ini misalnya. Bagaimana kalau soal dibuat bareng-bareng loh gitu? Ada ya, semacam KKG gitu? Kalau misalkan paling soal untuk PTS ya Bu ya. Ya, memang ada Bu ya, memang ada. Berarti itu masuk PTS itu masuk rencana komunitas. Iya. Tapi mungkin tidak tertulis gitu, tidak tertulis. Tapi mungkin obrolan memang ada. Untuk PTS memang setiap PTS baik di semester belajar maupun genap memang dibuatkan di Nah, itu kan rencana untuk membuat soal PTS. Iya. Untuk komunitas praktisi ini. Dukungan apa yang diperlukan supaya rencana membuat PTS itu sukses? Dari guru-gurunya atau gimana nih? Atau yang membuat kan guru ya jelas ya. Nah, dukungannya apa nih selain dari guru-guru atau apa gitu? Dukungan yang harus ada banget gitu untuk membuat soal PTS ini. Iya. Kebetulan untuk membuat soal PTS memang kita bareng-bareng ya di sini di sekolah. Jadi alhamdulillah setiap guru di sini sudah mendapatkan perangkat laptop masing-masing gitu, dan alhamdulillah Bapak KS memfasilitasi kami guru-gurunya dengan laptopnya masing-masing gitu. Jadi pada saat kita mau mengadakan PTS memang kita berkolaborasi semuanya, berkumpul, kita buat PTS secara bersama-sama. Nah, Ibu terkait dengan kemarin tugas tentang supervisi akademik, Ibu ke guru rekan lain yang akan Ibu observasi, yang udah Ibu observasi ya, itu tanggal berapa, kemudian gurunya kelas apa, namanya siapa itu udah ya, praobservasi. Iya, praobservasi sudah. Tanggalnya Ibu, tanggal berapa ya kemarin? Praobservasi itu tanggal berapa Bu? 22. Tanggal 22 Mei 2023. Kemudian observasinya tanggal 23. Tanggal 23 Mei. Berarti praobservasi 22, observasi 23. Besoknya ya? Iya, besoknya. Berarti itu kelas 1. Boleh saya lihat itunya video observasi untuk kegiatan inti saja. Kemudian nanti kita akan bahas dialog pasca observasinya dengan Ibu Rika ya Bu ya. Durasi observasi tentu saja ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup ya Bu ya. Berarti sekitar ya kalau 2 jam pelajaran untuk 1 jamnya 40 menit ya Bu. Apa 35? 1 JP-nya 40 menit. Kalau 1 jam 40 menit berarti 80 menit 2 jam pelajaran. Ini 2 jam pelajaran ya Bu? Iya, 2 jam pelajaran. Ini pra dulu ya, iya. Durasi 8 menit. Nah, ini pra-nya.
observasi tanggal 22 Mei 22 Mei 2023. Nah, kemudian yang observasinya Bu, durasi 8 menit yang tadi. Iya, udah diedit tuh. Nggak apa-apa, yang ada sendiri masuk ya. Dan ini adalah observasi pembelajaran kurang lebih 2 jam ya Bu ya, 2 jam pelajaran. Dan di videonya ada 35 menit 47 detik. Ini kegiatan observasi. Siap. Nah, dan kita nanti lanjutkan ke dialog pasca observasi. Ibu jangan lupa ya, tujuan dan hasil analisis, percakapan umpan balik ya, nanti harus ada percakapan perencanaan area pengembangan, kemudian rencana aksi pengembangan diri. Nanti sebelum ke dialog pasca observasi, saya ingin bahas dulu terkait dengan materi nih Bu. Materi kita kan udah nyampai aja nih di modul 3 ya. Ini modul terakhir loh. Iya, Bentar lagi dapat sertifikat guru penggerak. Jadi bukan C lagi tapi guru penggerak. GP ya, udah GP. Nah, dari modul yang ada, dari modul 1.1, 1.2 sampai modul sekarang nih 3.3, materi mana yang Ibu kuasai, betul-betul dikuasai dan udah dipraktekkan Bu? Yang sudah dikuasai, tapi mungkin yang kalau saya bisa berpendapat yang paling menarik Paling menarik betul, paling jadi menarik. sangat menarik menurut Ya. Bu Tita gitu. Kalau menurut saya yang paling menarik itu adalah pembelajaran sosial emosional Bu. KSE, Iya, yang ya, KSE siap. itu menarik sekali karena apa? Karena di situ betul-betul memerlukan apa ya, kemampuan saya untuk bisa mengeluarkan kemampuan saya untuk bisa berkesadaran diri, untuk bisa mampu mengelola emosi, manajemen diri gitu ya. Kemudian apa namanya, kemampuan berelasi gitu ya Bu ya, berempati gitu terhadap orang lain. Itu sangat-sangat menarik sekali buat saya. Jadi KSE lebih menarik gitu ya, lebih Menarik, dikuasai dan lebih jelas menarik. sudah dipraktekkan dong di kelas ya. Iya, sudah. Sudah menguasai, istilahnya ke siswanya sudah dipraktekkan, Iya, ke diri betul. kita ya, diri Bu Tita juga sudah. Namun dari sekian banyak modul tersebut nih Bu Tita ya, mana materi yang menurut Bu Tita sangat membingungkan dan bahkan harus, Bu Tita harus mempelajari lebih dalam gitu. Kalau modul yang atau materi yang perlu saya pelajari kembali itu adalah coaching. Coachingnya, proses coaching, kenapa tuh coachingnya? Nah di coaching ini memang betul-betul butuh kemampuan atau keahlian ya Bu yang untuk bisa meng-coach orang lain. Nah di sini saya merasa bahwa saya masih perlu belajar untuk bisa menjadi coach. Terutama coach ini pertanyaannya ya Bu ya? Iya. Jadi, apakah merasa kesulitan membuat pertanyaan berbobot dan efektif? Nah Gimana itu Bu, itu betul sekali. Jadi yang kesulitannya, hal yang paling saya merasa kesulitan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu. Karena kalau kita mengajukan pertanyaan, mungkin pertanyaan apapun bisa kita ajukan ya Bu ya, tapi untuk memilih bahwa pertanyaan yang kita utarakan itu adalah termasuk pertanyaan berbobot, mungkin itu yang menurut saya masih perlu saya jadi perlu dipelajari lebih Iya. dalam bagaimana menjadi coach yang Iya, baik gitu iya, ya. iya. Nah Ibu luar biasa nih Bu Tita, saya lihat progresnya ya. Kalau saya simpulkan Bu Tita itu sudah punya program gitu ya, Iya. emas luar biasa. Kemudian Bu Tita juga dalam hal menangani dilema etika sudah membuat pengambilan keputusan yang sesuai dengan modul 3.1. Jadi intinya Bu Tita sudah progres luar biasa. Kalau dia acungin jempol, 4 jempol saya keluar. Kemudian istilahnya sudah siap menjadi guru penggerak gitu ya. Kemudian ini Bu ya, di tugas-tugas nih terkait dengan CGP ini jangan lupa mengisi self evaluation. Jadi penilaian diri. Kemudian survei itu harus disebarkan surveinya
bisa ke kepala sekolah, ke guru, ke siswa. Jadi kita kan pernah di modul berapa ya, itu ada satu rapat, di dalamnya itu ada 5 guru, 5 siswa gitu, seperti itu. Nanti ibu lakukan lagi bersama mereka, jadi semacam rapat atau ada dokumennya, jangan lupa ada foto dokumentasinya. Jadi ada hasil dari pemetaan, tentunya yang dibahas adalah program kemas. Kemas itu tadi apa? Kegiatan membaca Sindang Sari 3, maksudnya program kemas. Mudah-mudahan sukses ya program kemasnya. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi praktek ya dengan saya gitu, dan sharing dari sini saya juga mendapat pembelajaran yang baik dari Bu Tita. Terima kasih Bu Tita, sampai ketemu di Lokap. Kita ketemu lagi di Lokap karya ke 5. Ya, insya Allah 3 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.